Shalom untuk kita semua. Berikut kita masuk ke percobaan yang kedua, penguat open dengan umpan balik, dengan tujuannya yaitu pada slide berikut. Kemudian kita masuk ke percobaan yang pertama, respon umum rangkaian open dengan umpan balik, yaitu rangkaian low pass filter order 1 dengan op-amp. Kita lihat rangkaiannya pada multisim. Kemudian kita akan rangkaiin di dalam multisim. Berikut setelah dirangkai. Pada percobaan ini kita diminta frekuensi sebesar 1 kHz dengan amplitudo 100 MPRMS. Kemudian kita akan mencari frekuensi cut off pada saat open loop dan close loop pada RA, RB, RC. Maka pertama kita akan melihat frekuensi cut off pada open loop, di mana kita tidak menggunakan RN di sini. Maka kita run. Kita lihat di sini pada channel 1 nilainya 9,9 mV, pada channel 2 1,99 volt. Untuk melihat frekuensi cut off-nya, kita akan mengatur frekuensi pada generator fungsi agar pada channel 2 mendapatkan nilai 1,41 volt. Sehingga kita putar sampai mendapatkan nilai 1,41 volt. Di sini kita lihat, kita putar semakin naik. Kita lihat ketika channel 2 nya 1,41 volt, maka frekuensinya yaitu sebesar 16 kHz, sehingga frekuensi cut off-nya pada saat open loop yaitu 16 kHz. Kemudian kita akan lihat resistansi inputnya pada saat open loop. Kita lihat di sini kita menggunakan Rin sebesar 5 kilo ohm, sehingga kita run. Untuk resistansi input ini sendiri, kita akan memutar Rin ini sehingga mendapatkan nilai pada channel 1,5 dari nilai awalnya, yaitu ketika di sini 99,9 atau 100 mV, maka kita harus mendapatkan 50 mV dengan memutar ini. Maka kita putar. Di sini kita lihat ketika mencapai 40%, maka didapatkan nilainya itu 49,4, itu nilai dari setengahnya. Kemudian kita akan ukur resistansi inputnya. Itu kita ukur resistansi inputnya dengan menggunakan multimeter yang akan kita pasangkan. Kemudian kita run. Kemudian kita lihat nilai yang dihasilkan. Kita lihat yaitu resistansi inputnya sebesar 2,25 kilo ohm. Kemudian kita masuk pada saat close loop. Kita akan melihat frekuensi cut off pada saat close loop, hingga kita hubungkan pada bagian RA. Kemudian kita lihat frekuensi cut off-nya. Kemudian kita run. Di sini kita lihat nilainya masih 1,17 volt, sehingga kita turunkan sedikit hingga mencapai 1,41 volt. Di sini kita lihat ketika nilainya 4,3 kHz, maka dapatkan 1,41 volt, sehingga frekuensi cut off-nya untuk close loop pada bagian RA 4,3 kHz. Kemudian untuk resistansi inputnya kita lihat close. Kemudian kita run. Kita lihat nilainya sama, itu seperti sebelumnya 49,4 mV, itu setengahnya dapat dengan 45%, sehingga untuk resistansi inputnya yaitu sama 2,25 kilo ohm. Kemudian kita masuk ke yang kedua, close loop pada RB. Maka kita run. Kita lihat frekuensi cut off-nya yang dihasilkan di sini 1,62 volt. Kita harus mencari 1,41 volt. Maka kita naikkan nilainya agar mencapai sebesar 1,41 volt. Maka kita putar lagi ini agar mencapai 1,41 volt. Sini sudah kita lihat, kita putar. Ketika
jika mencapai 13 kHz, maka dapatkan hasilnya 1,41 kHz, sehingga frekuensi katoknya itu 13 kHz. Kemudian untuk resistansi inputnya nilainya masih sama, 2,25 kilo ohm. Kemudian kita lihat frekuensi katok pada bagian yang terakhir, yaitu closed loop pada RC. Kita run, kemudian kita lihat berikut sini 1,45 volt, sehingga kita turunkan sedikit agar mencapai di sini. Kita lihat ketika 14 kHz maka dicapai channel 2 1,41 volt, sehingga frekuensi cut off pada closed loop pada bagian RC 14 kHz. Untuk resistansi sendiri, kita lihat resistansi sendiri itu masih sama, yaitu sebesar 2,25 kilo ohm. Kita runkan, berikut nilainya 49,4 mV, yaitu 40%, sehingga nilainya kita ukur menggunakan multimeter akan bernilai sama. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Di sini kita menggunakan HF pass filter pada rangkaian 2.3. Oke, kita akan mengamati sinyal keluaran pada rangkaian ini, di mana di sini kita akan mengamati yang pertama, kita amati dia pada open loop. Oke, langsung kita mulai. Di sini kita atur dulu, ini 100 VRMS. Oke. Lalu kita atur frekuensinya ke 13 kHz. Oke, selanjutnya kita run. Kita lihat pada osiloskop. Oke, kita lihat, kita atur dulu di sini. Oke, posisinya juga kita atur. Oke, lalu kita hitung berapa penguatan yang terjadi pada rangkaian ini. Oke, kalau kita hitung di sini penguatannya 20,1 VV. Oke, selanjutnya kita atur frekuensi hingga si rangkaian ini CH2 nya ini mencapai cut off. Kita lihat pada rangkaian ini CH2 nya dapat kita lihat di sini hingga kita atur hingga CH2 nya ini mencapai 1,4 volt. Oke, lagi. Oke, kita lihat di sini sudah mencapai cut off. Lalu di sini kita akan mencari bagaimana ini nilai dari si CH1 ini, inputnya tadi, tegangan inputnya mencapai dari nilai setengahnya. Oke, kita atur ini R inputnya hingga setengah dari nilai tegangan inputnya tadi. Oke, kira-kira inilah dia setengah dari nilai tegangan input yang tadi. Lalu di sini kita akan menghitung resistornya nih, R inputnya nih, berapa besarnya. Oke, kita akan menggunakan multimeter.
Oke, lalu kita ukur berapa dia resistansinya. Kita lihat di sini resistansinya adalah 2,25 kilo ohm. Lalu kita lanjut ke rangkaian pada closed loop. Di sini kita akan atur ulang lagi dari inputnya ke 0. Lalu ini kita atur ke 13 kHz. Oke. Lalu di sini kita ulang seperti tadi. Kita amati sinyalnya, kita run dulu. Kita amati sinyalnya. Oke, seperti ini kira-kira sinyalnya. Lalu kita hitung dia berapa sih penguatan terjadi di sini. Kita coba gunakan kalkulator. Kita hitung dia dengan cara V0 per VI. Oke, kita masukkan dia V0 nya 1,42 volt per, ini kita ubah ke volt menjadi 0,099. Oke, sama dengan 14,3 VV. Oke, selanjutnya kita akan mengatur frekuensinya hingga rangkaiannya mencapai cut off. Kita atur dia. Oke, dikit lagi. Oke. Kira-kira sampai sini jangan dekat. Lalu kita lihat dulu berapa tadi frekuensinya, 7,85 kHz. Lalu kita lihat pada R inputnya, kita atur R inputnya sehingga tegangan inputnya ini mencapai nilai setengahnya dari nilai awal. Oke, kita atur. Oke, kira-kira sama seperti tadi pada open loop. Oke, kita akan ukur resistornya nih, R inputnya nih, kira-kira berapa besarnya. Oke, kita ambil multimeter. Oke, lalu kita lihat berapa besarnya. 2,25 kilo ohm, berarti sama seperti resistansi input pada open loop. Oke, kita lanjut lagi ke umpan balik loop, balik pada RB1. Oke, kita atur ulang ini dan kita lihat lagi ini, ke atur ini ke 13 kHz. Oke, 13 kHz. Oke.
kita ganti saklarnya. Oke, kita lihat ini adalah gambar glue sinyal dari close loop pada umpan balik RB1. Di sini kita akan mengamati penguatannya. Kita hitung penguatannya. Oke, 1,66 per, kita UW ini menjadi volt 0,099. Kita lihat penguatannya itu 16,767 volt per V. Oke. Lalu kita atur frekuensi hingga angkanya mencapai cutoff. Oke, kita atur. Hijau, atur lagi nilai pada CH2 itu sekitar 1,4. lagi atur kurang lagi. Ini sudah mencapai cut off. Dapat kita lihat sudah mencapai cut off. Lalu di sini kita lihat di sini tercapai cut off pada frekuensi 2,8 kHz. Oke, selanjutnya kita lihat pada resistance input. Kita atur seperti tadi, apakah sama besarnya. Oke, sama seperti tadi. Berarti nilai dari sini adalah kalau kita ukur dia pasti nilainya sama seperti resistansi input sebelumnya. Oke, kita coba dulu. Kita ukur dia, ambil multimeter. Pasti nilainya ini adalah 2,25. Ya, berarti tidak berpengaruh ya resistansi inputnya, walaupun dia close loop atau open loop. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke yang terakhir pada rangkaian ini, pada umpan balik RC1. Kita atur ulang lagi ini ke 0 dan frekuensinya ini ke 13 kHz. Oke, kita atur. Sorry, kelewatan. Oke, ini kita run, kita lihat. Oke, begini rangkaiannya. Lalu kita hitung dia
penguatannya. Berapa sih penguatan yang terjadi di sini? Oke, kita hitung menggunakan kalkulator. Oke, di sini kita akan menghitungnya V0 per VI, berarti 8,1 per ini kita ke volt dia, kita gunakan saja menjadi 0,099. Oke, berarti penguatannya adalah 18,28 V per V. Oke, selanjutnya kita akan mengatur frekuensi di sini hingga rangkaian ini mencapai cutoff. Oke, kita atur lagi hingga rangkaiannya mencapai cutoff. Oke, atur lagi. Oke, kurang. Sedikit lagi. Oke, dapat kita lihat di sini frekuensi yang kita butuhkan adalah 2,4 kHz hingga mencapai cutoff. Oke, selanjutnya kita atur resistansi input ini hingga mencapai nilai setengah dari nilai tegangan inputnya ini. Kita atur apakah sama 45% seperti tadi atau enggak. Oke, berarti ini sama seperti yang tadi. Nah, lalu di sini kita akan menghitung besar resistansi input ini. Kira-kira besarnya ini berapa? Apakah sama seperti yang sebelumnya? Oke, kita ambil multimeter, kita ukur. Oke, kita lihat di sini berapa? Apakah 2,25? Oh, ternyata sama. Nilainya adalah 2,25 kilo ohm. Oke, berarti di sini tidak berpengaruh dia resistansi inputnya, apakah closed loop atau ralat. Berarti semua sama antar resistansi inputnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan rangkaian HPF order 1 dengan op-amp, di mana kita mengatur generator sinyal terlebih dahulu dengan frekuensi sebesar 1 kHz dan amplitudo sebesar 100 mA/ms. Kita runkan sehingga kita mendapatkan hasil gelombang pada osiloskop seperti pada layar, dengan tegangan input pada CH1 sebesar 50,1 mV dan tegangan output pada CH2 sebesar 754 mV. Untuk mengatur besar amplitudo agar mengalami saturasi, kita mempertinggi nilai amplitudonya. Kita memutarnya sehingga kita mendapatkan nilai saturasi sebesar 820 mV/ms. Dapat dilihat pada gambar bahwa rangkaian telah mengalami saturasi, di mana tegangan input pada CH1 sebesar 401 mV dan tegangan output 4,42 volt.
Untuk kurva VTC-nya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya untuk kasus closed loop, di mana pada kasus closed loop terdapat 3 buah rangkaian. Yang pertama, pada rangkaian di mana resistor RA1 di closed loop kan, kita mengatur generator sinyal seperti percobaan sebelumnya, yaitu untuk amplitudo sebesar 100 mFRMS dan frekuensi sebesar 1 kHz. Kita run. Dimana gelombang yang kita dapatkan seperti pada layar. Untuk nilai tegangan input pada CH1 sebesar 49,1 mV dan tegangan output pada CH2 sebesar 604 mV. Untuk mendapatkan rangkaian agar mengalami saturasi, kita mengubah nilai amplitudonya. Kita mendapatkan besar amplitudo agar rangkaian mengalami saturasi sebesar 2,1 VRMS, di mana kita mendapatkan tegangan input menjadi 1,03 volt dan tegangan output pada CH2 sebesar 8,52 volt. Di mana untuk VTC-nya dapat dilihat pada layar. Pada kasus closed loop, kita mencari resistansi input, yaitu dengan mengubah persentase pada resistansi input terlebih dahulu, di mana kita dapat menggesernya hingga mendapatkan nilai resistansi input yang kita inginkan. Oke, pada layar dapat dilihat bahwa nilai resistansi input yang kita dapatkan sebesar 45%, sehingga apabila kita mengubahnya ke dalam satuan ohm melalui multimeter, kita akan mendapatkan nilai resistansi inputnya sebesar 2,1 kilo ohm. Yang kedua, yaitu untuk kasus closed loop pada RB1, di mana RB1 kita closed loopkan dan RA1 kita open loopkan. Kita mengatur untuk amplitudo dan frekuensi sama seperti rangkaian sebelumnya, yaitu 100 mFRMS dan 1 kHz. Kita runkan rangkaiannya. Kita akan mendapatkan hasil gelombang seperti pada layar, di mana untuk tegangan inputnya sebesar 49,1 mV pada CH1 dan tegangan output 672 mV pada CH2. Dimana untuk mengalami saturasi, kita harus mengubah amplitudenya terlebih dahulu. Kita akan mendapatkan besar amplitudo, yaitu sebesar 2 VRMS agar mengalami saturasi atau distorsi, di mana tegangan input yang kita dapatkan menjadi 985 mV dan tegangan outputnya menjadi 868,68 volt. Untuk VTC-nya dapat dilihat pada layar. Kemudian kita akan mencari besar resistansi input dengan mengubah nilai persentase resistansi input seperti pada rangkaian sebelumnya. Kita menggeserkan besar persentase resistansi inputnya. Oke, kita juga mendapatkan besar resistansi input sama seperti rangkaian sebelumnya, yaitu 45%. Namun apabila kita mengubahnya dalam satuan ohm melalui multimeter, di mana 45% ini kita akan mendapatkan 1,9 kilo ohm. Itu berbeda dengan rangkaian sebelumnya, yaitu 2,1 kilo ohm. Kemudian untuk closed loop yang terakhir, yaitu pada RC1,
kita akan mengubah rangkaiannya terlebih dahulu, di mana RB1 kita open loopkan lagi, kemudian RC1 kita close loopkan. Kita mengubah generator sinyalnya seperti pada rangkaian sebelumnya, di mana amplitudo sebesar 100 mvrms dan frekuensi sebesar 1 kHz. Kita runkan rangkaiannya sehingga kita akan mendapatkan hasil gelombang seperti pada gambar, di mana kita mendapatkan tegangan input pada CH1 sebesar 49,1 mV dan tegangan output pada CH2 sebesar 711 mV. Untuk mengalami saturasi, kita akan mengubah nilai amplitudonya. Kita akan mendapatkan besar amplitudo sebesar 1,5 vrms agar mengalami saturasi atau distorsi, di mana nilai tegangan input berubah menjadi 738 mV dan tegangan output 7,43 volt. Kita mendapatkan VTC-nya seperti pada layar. Untuk mencari resistansi input sama seperti rangkaian sebelumnya. Oke, kita mengubah dari 0% sehingga kita mendapatkan besar resistansi input sebesar 45%, sama untuk rangkaian sebelumnya juga. Namun apabila kita mengubah dalam satuan ohm melalui multimeter, kita akan mendapatkan nilai resistansi yang lebih besar, yaitu sebesar 2,3 kilo ohm. Demikianlah hasil simulasi rangkaian HPF ORD1 dengan op-amp yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.